Halo, halo, halo guys, kembali lagi di Kuroyamaki Channel. Di sini kita akan membahas AFC Mobile tentang mode manager. Di sini saya akan menjelaskan ya beberapa hal di mode manager ini yang berhubungan dengan taktik di mode manager. Ada beberapa taktik nanti di sini ya. Saya akan bahas dan jelaskan. Nah, taktik-taktik di mode manager ada 4 ya, defaultnya ada menyerang, kontrol, tiada tandingan itu counter attack, dan bertahan. Nah, kita juga bisa mengatur sendiri di formasinya, dibentukan ya, di taktiknya bisa diubah-ubah lagi sesuai dengan formasi apa yang kita pakai ya. Nanti itu juga akan menentukan terhadap pola permainan di mode manager. Nah, di sini dari pertahanan ya, ada jebakan offside lini belakang, ada bisa juga menutupi ya, bisa dilihat di kanan ini ya, ada simulasinya. Kalau kita ubah seperti tekan, lebar, agresinya itu akan berubah di sebelah kanan ya. Tekan itu kalau ingin pressing ya, pressing ketat itu semakin kanan ya, 3 ya, level 3 itu semakin pressingnya lebih ketat. Lalu ada serangan, pemosisiannya ada bebas atau teratur ya. Kalau bebas berarti ya bebas ya, random ketika menyerang. Kalau teratur ya sesuai pola penyerangan. Terus ada kecenderungan menembak, semakin tinggi kecenderungan menembak maka semakin sering untuk menembak ya. Semakin kencang semakin ya sering, bisa dilihat ya di sebelah kanan ada kecenderungan umpan silang dan kecenderungan umpan. Kalau cenderungan umpannya lebih besar berarti lebih ke tiki taka ya, umpan-umpan pendek. Kalau umpan silang lebih ke crossing atau umpan jauh. Bisa dilihat ya di sebelah kanannya. Lalu bangun serangan, nah build up, ini build up dari belakang. Pemosisiannya sama, bisa teratur atau bebas sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada mentalitas, ada jago atau lebih ke bertahan, defensif. Ada juga seimbang, balance ya antara nyerang atau bertahannya. Ada juga menyerang ya, attacking, terus menyerang. Tapi kebanyakan dan ya yang paling efektif sih menyerang ya, langsung menyerang tuh. Dan untuk kecepatan serangannya, build up-nya semakin tinggi semakin cepat. Lalu ada jarak umpannya ya, semakin cepat taktik itu kalau kecepatannya tinggi ya. Kalau semakin rendah ya semakin lambat gitu. Ritme build up serangannya itu 1 2 3 ya. Kalau 3 itu ya cepat banget. Lalu jarak umpan ya semakin panjang semakin besar berarti semakin jauh ya jarak umpannya. Ini untuk crossing biasanya, meta crossing gitu, umpan lob serang. Nah, biasanya jarak umpannya antara 2 atau 3 itu lebih jauh. Kita juga bisa memainkan mode manager ini secara ya otomatis ya, langsung play lagi gitu bisa. Biasanya di sini dipakai jika divisi tercapai ya, sampai legend sampai champ ya. Kalau udah champ biasanya nanti ada beda lagi pengaturan itunya sampai ranking berapa. Biasanya sih ya udah langsung ke 1 ya aja ya, biar didiamkan saja gitu.
Kalau misalnya mau ditinggal gitu, kita melakukan pekerjaan lain, ini ya main sendiri, nanti ketika pekerjaan beres dilihat ya, kalau formasinya bagus sih menang terus, kalau enggak ya malah degradasi bisa-bisa. Jadi harus punya formasi bagus sendiri ya kalau mau otomatis. Sini kita coba bermain ya sekali, dan gol. Baru menit 8 sudah gol lagi dari Eusebio ya. Di sini saya pakai formasi false nine, dan Eusebio ini sebagai false nine ya sangat agresif sekali, karena umpan-umpannya juga pakai umpan-umpan pendek ya, tiki taka. Jadi tidak terlalu banyak crossing ya, bisa dilihat ini taktik untuk formasi false nine yang saya pakai. Seperti itu taktiknya. Bisa juga kalau mau dicoba boleh, bisa diganti-ganti lagi ya sesuai dengan musuhnya sih sebenarnya. Kadang kalau susah bisa diubah lagi sesuai. Oper lagi, hampir saja ya kena tiang. Di AFC ini terlalu sering ya kena tiang gawang itu, karena ya akurasinya ya, cutnya masih ya, statistik cutnya masih rendah, jadi banyak sekali serangan yang melenceng ataupun membentur tiang gawang. Apalagi di Monument Danger ini yang kita tidak menggerakkannya sendiri ya, ini otomatis kan oleh bot gitu. Ketika kadang formasi kita udah bener bagus, tapi ya gitu serangannya kadang aneh gitu ya, ketika udah di depan gawang malah peluang terbuang sia-sia. Oke, babak pertama masih 1-0 ya. Sejauh ini ya cukup baik ya permainan. Musuh pun tidak terlalu pressing ketat gitu ya. Biasanya kalau menggunakan lob serang kayak gitu, pertahanan itu bagian tekan dan agresinya biasanya suka ditingkatkan ya. Jadi kalau tekannya tinggi itu otomatis maju ke depan ya, dan pilih jebakan offside agar lawan selalu terjebak offside biar patah serangan. Itu sih kalau saya. Ya, Pires over, Eusebio umpan pendek, Pires umpan lagi, Van Aken ya, sip, gol lagi ya, Zielinski ya, chip beast ini ya. Kalau di sini sih sebenarnya sekarang itu awal-awal gak usah yang cut mahal-mahal ya, yang penting dilihat statistiknya. Kalau statistiknya bagus itu ketika sudah di rank up akan setara bahkan lebih bagus daripada cut yang mahal tapi belum di rank up dan di level up. Nanti untuk rank up dan level up saya akan bahas di video selanjutnya. Pires masih terpotong. Pelanggaran Van Aken diganti sama Gerrard.
sisa beberapa detik lagi nih ya. Nah, ini formasinya yang saya ada pergantian ya. Kalau udah menit akhir sih harusnya di menit 70-an ada diganti. Dan gol lagi ya, Eusebio lagi, brace saudara-saudara. Kita lihat gimana oper lagi, gol. Umpan-umpan pendek ini efektif sih di AFC, baik itu untuk head to head atau the manager seperti ini ya. Dan hasil akhir 3-0 ya, cukup bagus permainan ini. Dan ya mungkin seperti itu ya, untuk mode manager bisa lagi dieksplorasi mau bagaimana gitu ya, taktik-taktiknya disesuaikan dengan lawannya juga. Dan karena tadi mode auto, nah di sini tidak bisa diklik ya, karena otomatis nanti akan lanjut lagi ke challenge berikut. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton and see you in the next video. Bye bye.